أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malaikat. Malaikat itu sebetulnya bentuk jamak. Tunggalnya malak. Malakun itu artinya satu malaikat. Malakani, dua malaikat. Malaikah itu artinya jamak, malaikat-malaikat. Tapi kan dalam bahasa kita menyebutnya malaikat tapi maksudnya tunggal. Buktinya apa? Kita katakan malaikat Jibril. Mestinya kan malaku Jibril kan gitu. Tapi kita orang Indonesia mengatakan malaikat Jibril. Padahal itu malaikat itu bentuk jamak. Karena istilah ini sudah tersebar seperti itu. Ulama. Ulama itu juga bentuk jamak. Tunggalnya alim. Sehingga kadang-kadang kita menyebutkan seorang ulama. Nah ini kan sebetulnya rancu sebetulnya. Karena ulama itu artinya orang-orang alim. Banyak. Kok seorang? Tapi karena sudah terlanjur sebutan ulama ini maknanya orang yang berilmu, ya akhirnya kita menyebutnya seorang ulama. Nanti kalau jamak para ulama kan gitu. Padahal ulama itu sendiri sudah jamak ya. Tapi karena sekali lagi karena ini bahasa Indonesia, ya sudah tidak usah diperdebatkan lah. Kita sama-sama mafhum saja ya bahwa malaikat itu ya maksudnya ya sebetulnya maunya satu, tapi sudah terlanjur disebutkan begitu ya akhirnya jamak. Sahabat itu tunggalnya sahabiyun ya. Tapi kita menggunakan sahabah atau ashab itu bentuk jamak ya. Jadi enggak ada kita menggunakan sahabi Umar itu kan enggak ada, sahabi Abu Bakar ya. Kita jamak tapi digunakan untuk tunggal. Demikian pula dengan sholawat ya. Sholawat itu jamak, tunggalnya sholat. Kata sholat itu sendiri artinya doa. Ya, jadi salat itu artinya doa. Sama dengan salat 5 waktu. Jadi sebetulnya akar katanya solawat dengan salat 5 waktu itu ya sama dari kata-kata sholla. Sholla yusalli. Makanya perintahnya juga ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallima. Shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi. Ketika Rasul memberitakan sholat, shollu qoblal maghrib. Ya. Ini dalil tentang ada anjuran atau diperbolehkannya orang sholat qobliyah maghrib. Ya. Shollu qoblal maghrib. Itu maksudnya bukan bersolawatlah sebelum maghrib. Semua orang memahami ketika Rasul mengatakan shollu qoblal maghrib itu artinya sholatlah sebelum maghrib. Jadi ini menunjukkan bahwa kata sholawat yang artinya bersolawat tadi dengan sholat itu memang sama lafadznya, hanya nanti beda maknanya. Meskipun secara bahasa dua-duanya sama, artinya doa. Jadi sholawat itu secara bahasa artinya doa. Jadi orang bersolawat itu orang mendoakan Rasul SAW. Malaikat bersolawat itu ya malaikat mendoakan, memohonkan ampun Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan rancu kalau Allah bersolawat itu artinya Allah mendoakan. Nah, ini kan rancu. Allah bersolawat kepada Nabi. Tidak mungkin Allah mendoakan Nabi kan. Nah, siapa yang
kemudian objek doanya. Maka di sini perlu didudukkan makna solawat dari Allah, solawat dari malaikat, solawat dari orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir secara ringkas kita katakan bahwa solawat dari Allah itu maknanya yang pertama adalah as-sana'u alaihi indal malaikah. Jadi Allah bersolawat maksudnya Allah memuji. Jadi Allah memuji. Siapa yang dipuji? Ya karena bersolawat kepada Rasul berarti memuji Rasul. Allah memuji Rasul di hadapan para malaikat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ar-rahmah. Jadi Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat kepada Rasul. Yang ketiga, al-barakah. Allah bersolawat, Allah memberikan keberkahan kepada Rasul. Yang keempat, at-tazkiyah. Allah bersolawat, Allah mentazkiyah, mengampuni, membersihkan Rasul dari dosa-dosa. Dan yang terakhir, bersolawat, Allah memuliakan. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dari malaikat itu maknanya dua. Mendoakan. Yang pertama mendoakan agar diberikan ampunan. Yang kedua mendoakan agar diberikan rahmat. Jadi makanya doa-doa malaikat itu biasanya berkisar pada Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan malaikat mendoakan itu, doanya itu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sementara salawat dari orang-orang yang beriman itu artinya doa. Jadi kita bersalawat pada Rasul, berarti kita mendoakan Rasul SAW. Ini secara ringkas tentang makna bersalawat yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kemudian apa keutamaan daripada bersalawat kepada Nabi SAW ini yang merupakan inti daripada bahasan kita. Ada beberapa poin terkait dengan keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Yang pertama, bahwa bersalawat kepada Nabi merupakan perwujudan daripada atau pengamalan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar tadi surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepadanya. Jadi doakanlah dia. Ini kita bersolawat berarti kita melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaati. Kami bersalawat kepada Nabi SAW. Dan setiap hamba yang melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan memberikan pahala kepadanya. Jadi setiap perintah yang dilakukan oleh seorang hamba, apapun perintahnya, ketika hamba itu mengerjakan, pasti akan diberikan pahala. Semakin banyak hamba itu mengerjakan perintah dari Allah ini, akan semakin banyak pahala yang didapatkan oleh hamba tersebut. Dan ini kaidah ini berlaku pada semua bentuk perintah. Allah memerintahkan kita bersilaturahim misalnya. Semakin banyak kita bersilaturahim, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Semakin banyak sholat-sholat yang kita lakukan, akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan seterusnya. Pokoknya apa saja perintah dari Allah, ketika seorang hamba itu mengerjakannya dan kemudian mengulang-ulanginya, semakin banyak dia mengulangi, semakin besar pahala yang akan didapatkan. Yang kedua, keutamaan dari bersalawat kepada Nabi SAW adalah akan mendapatkan
solawat dari Allah, bahkan dari malaikat. Ya. Jadi artinya kita sekali bersolawat kepada Nabi SAW, Allah membalas dengan 10 kali bersolawat kepadanya. Demikian pula para malaikat akan mengiringi 10 kali bersolawat kepada kita. Dengan satu solawat yang kita lantunkan. Kalau kita bersolawat 2 kali, maka Allah akan membalas dengan 20 kali. Kita bersolawat 3 kali, Allah dan malaikatnya akan membalas dengan 30 kali. Begitu seterusnya. Wah, ini kan keuntungan yang luar biasa. Andai kata ini dibalik saja, kita sudah sangat beruntung. Dibalik itu maksudnya kita 10 kali bersalawat kepada Nabi, Allah membalas dengan sekali bersalawat kepada kita, kita sudah beruntung. Siapa kita sampai-sampai Allah itu memuji kita, memberkahi kita, memberikan ampunan kepada kita. Siapa kita? Allah berikan 5 hal tadi. Demikian pula siapa kita? Kita bersalawat 10 kali, kemudian malaikat membalas dengan bersalawat kepada kita 1 kali. Itu andai kata 10 salawat dibalas dengan 1, kita sudah beruntung. Tapi faktanya malah sebaliknya. Sekali kita bersalawat, yang membalas bukan hanya Allah. Allah membalas dengan 10 kali, malaikat membalas dengan 10 kali. Jadi 20. Padahal malaikat itu kalau berdoa, doanya itu mustajab. Karena malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini karakter malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'alu, dan mereka selalu mengamalkan ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan. Oh, makhluk yang tidak pernah membangkang. Yang taat kepada Allah, itu doanya mustajab. Sebagaimana Rasul, para Rasul itu doa-doa mereka itu mustajab. Nah, ini bagaimana malaikat, dan sekali lagi, malaikat itu jamak, Pak. Jadi artinya akan membalas sholawat kita itu bukan 1 malaikat. Jamak itu minimalnya itu 3. Bahkan kita tidak tahu persis berapa banyak malaikat yang Allah tugasi untuk membalas sholawat kita. Karena jumlah malaikat itu jauh berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Jauh lebih banyak. Apa dasarnya bisa dipastikan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak? Rasul SAW mengatakan, tidaklah di muka bumi ini ada ruang seluas 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku maupun sedang sujud. Setiap 4 jari ini, kalau kita hitung berapa 4 jari seluas masjid kita ini ada berapa? Jadi di ruangan ini saya sudah pasti jumlah malaikatnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Belum lagi di luar. Bumi ini lebih banyak lautannya dibandingkan, lebih luas lautannya dibandingkan daratannya. Selama itu bumi, di situ ada malaikat yang rukuk dan sujud. Jadi jauh lebih banyak. Maka kita tidak tahu berapa malaikat yang Allah perintahkan untuk bersalawat kepada kita. Andai kata 1 saja sudah beruntung, apalagi sekian banyak. Maka wajar sekali kalau kemudian dalam sebuah hadis yang lain kita itu mendapati Rasulullah SAW bersabda, bakhil, kan gitu. Orang yang bakhil, man dzukirta au man dzukirtu indahu walam yusalli alayya.
Orang yang pelit, yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Seakan-akan dia sudah punya banyak kebaikan, sehingga tidak mau lagi berbagi dan tidak mau mendapatkan kebaikan. Bakhil. Maka ini yang kedua, para jamaah rahimakumullah, dalil daripada poin yang kedua bahwa kita sekali bersolawat itu akan dibalas dengan 10 kali. Itu hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Rasulullah SAW bersabda, aksiru as-salata alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Nanti kita akan bahas tentang momen-momen kapan kita disyariatkan bersalawat kepada Nabi. Nah, itu salah satu momennya itu hari Jumat. Tapi nanti ada sesi khusus karena ini banyak poin-poin yang perlu kita jelaskan. Fa innahu atani Jibril anifan an rabbihi. Nah, ini Rasul memberikan kronologi. Jadi perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat, karena baru saja, kata Rasul, baru saja Jibril itu datang kepadaku menyampaikan wahyu dari Allah. Apa isi wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril? Isinya, ma'alal ardi min muslimin yusalli alaika marratan wahidatan illa sallaitu ana wa malaikati alaihi asyron. Jadi kata Rasul, baru saja Jibril datang kepadaku membawa wahyu dari Allah yang isinya, tidaklah seorang muslim yang ada di muka bumi ini yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad 1 kali, kecuali aku, kata Allah, akan membalas, aku dan para malaikatku akan membalas bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Ini hadis qudsi berarti, karena Jibril membawakan kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di situ dikatakan, siapapun orang muslim yang ada di muka bumi ini yang sekali bersalawat kepadamu wahai Muhammad, maka aku dan para malaikatku akan membalas 10 kali bersalawat kepadanya. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Ada hadis yang lebih masyhur, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Tapi di hadis yang kedua ini, riwayat Imam Nasai, tidak disebutkan ada malaikatnya. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan membalas bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tapi sekali lagi, riwayat yang kedua tidak disebutkan Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau yang pertama tadi ada tambahan, malaikat pun membalas salawat 10 kali sebagaimana Allah membalas 10 kali. Kemudian yang ketiga, nah ini fadilah atau keutamaan yang ketiga dari bersalawat kepada Nabi SAW yang tidak kalah pentingnya dan besar nilainya, yaitu akan dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajatnya. Jadi setiap sekali bersolawat maka akan dihapus 1 dosa dan ditinggikan 1 derajat. Kalau 2 kali, ya 2 dosa dihapuskan. 10 kali, 10 dosa dihapuskan. Sementara kita, para jamaah rahimakumullah, minimal dianjurkan bersolawat 1 hari itu sebanyak 20 kali. 10 di waktu pagi, 10 di waktu sore. Ya, itu syarat kita masuk nominasi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat. Ya.
Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di waktu pagi sebanyak 10 kali dan di waktu petang sebanyak 10 kali, maka ia berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat dari Nabi SAW, jangan kurang dari 20 kali melazimi bersolawat kepada Nabi setiap hari. Pagi 10, petang 10. Ini minimal. Maksimalnya tidak ada batasan. Artinya tidak ada dalil yang tidak boleh sholawat lebih dari 20, tidak. Justru yang ada sebaliknya, perintah memperbanyak sholawat. Aktsiru minas sholati alayya tadi. Perintah untuk memperbanyak sholawat. Taib. Dalil bahwa sholawat ini akan menghapus satu dosa dan meninggikan satu derajat. Sabda Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra salawat wa khuttat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Siapa yang sekali, bahkan sekali ini 10 balasannya ya. Siapa yang sekali bersalawat kepadaku, maka Allah akan membalas dengan 10 kali salawat kepadanya. Dan siapa yang sekali bersalawat kepadaku, akan dihapuskan darinya 10 dosa. Dan akan ditinggikan untuknya 10 derajat. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Jadi satu salawat Allah membalas dengan 10 salawat, dihapuskan 10 dosa, ditinggikan 10 derajat. Nah ini kalau kita satu hari 10 atau 20 kali, berarti tinggal dikalikan 10. 200 dosa itu dihapuskan, 200 derajat itu akan didapatkan. Di samping 200 kali Allah akan bersalawat, 200 kali juga malaikat akan bersalawat. Ini dengan asumsi 20. Bagaimana kalau orang yang bersalawat sampai 100 kali, sampai 1000 kali? Semakin banyak, tentu akan semakin besar pula balasan yang akan didapatkan. Itu yang ketiga. Fadilah daripada bersolawat yang keempat, ya, peluang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Nah, tadi sudah kita jelaskan hadisnya. Ya, jadi orang yang bersalawat kepada Nabi itu akan mendapatkan syafaat dengan catatan tidak kurang dari 20 tadi. Apakah boleh lebih dari 20? Jawabannya boleh sekali. Karena Nabi SAW bersabda, di samping tadi ada perintah aksiru minas salati alayya, di sisi yang lain di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling aku perhatikan untuk diberi syafaat pada hari kiamat nanti, siapa? Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Aktsaruhum alayya salatan. Gimana mendudukkan ini? Tadi katanya 20. Ini sekarang yang paling banyak. Ya 20 itu minimal. Semua orang yang membiasakan bersolawat
kepada Nabi minimal 20 tadi, itu secara umum berhak dapat syafaat. Tapi siapa yang dahulu, siapa yang duluan dapat, itu yang paling banyak. Lah umat Islam ini hari ini saja ada sekitar 2 miliar. Kalau kita cuma mengepasi 20 saja, ya kita nanti urutan yang ke-2 miliar kan gitu. Siapa yang pertama? Yang paling banyak. Nah, itu maksud aulan nasi biyaumal qiyamah. Jadi semakin banyak seseorang bersalawat, semakin besar dia akan dapatkan perhatian di awal-awal oleh Nabi SAW dibandingkan yang lain. Sehingga kalau mendapatkan syafaat lebih awal, dia akan dapatkan fasilitas surga juga lebih cepat. Ya, karena diberi syafaat oleh Nabi SAW. Yang bentuk syafaat dari beliau pun nanti bermacam-macam. Ada yang syafaat itu berupa ditinggikan derajatnya. Ada yang seandainya dia ditakdirkan karena banyak maksiatnya, itu dimasukkan ke dalam neraka, bisa diringankan siksanya atau dipercepat siksanya. Misalnya awalnya 10 abad menjadi dikorting jadi 5 abad karena bersyafaat. Ya. Macam-macam. Ada yang mestinya masuk neraka tidak jadi masuk karena dapat syafaat. Ya. Jadi intinya apapun bentuk syafaat yang diberikan nanti itu semuanya akan bermanfaat. Syaratnya banyak-banyakan bersolawat. Kemudian yang kelima, salawat merupakan wasilah dikabulkannya doa. Jadi salah satu adab yang hendaknya diperhatikan kalau kita berdoa, sebelum kita memohon berdoa kepada Allah, kita bersolawat terlebih dahulu. Bahkan sebelum bersolawat itu dianjurkan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Jadi kalau ringkasnya misalnya kita mau berdoa, doa kita ingin membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Tidak boleh langsung to the point, ya boleh. Tapi akan lebih afdol kalau kita sebelum berdoa kita mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian baru Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya, atau doa apa saja yang kita inginkan. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi. Setiap doa itu akan terhalang dari ijabah. Mahjub itu kan dia kata hijab. Hijab itu artinya kan penghalang. Dia terhalang dari diijabahi hatta yusalla ala nabi, sehingga orang yang berdoa itu mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau selama ini kita berdoa dan kita merasa banyak doa-doa kita itu yang belum diijabahi, jangan-jangan karena adab berdoa yang satu ini belum kita praktekkan. Kita pernah bahas dulu ya di tempat ini juga adab-adab doa. Ada kita bahas itu syarat-syarat doa, kemudian penghalang-penghalang diijabahinya. Adab-adab doa itu sudah beberapa tahun dulu sudah kita bahas. Nah, salah satu adab doa itu bersolawat kepada Nabi. Karena Nabi tadi bersabda, setiap doa yang tidak disebutkan solawat sebelumnya, potensinya akan terhalang dari ijabah. Ya, maka biasakan sebelum kita memulai memohon kepada Allah, kita mengucapkan hamdalah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Juga
ketika mengakhiri doa. Ya, kita akhiri doa itu dengan salawat kepada Nabi SAW dan menutupnya dengan hamdalah. Jadi kalau mengawali doa, hamdalah, salawat, terus doa, menutupnya setelah doa, salawat dulu, baru hamdalah. Jadi alhamdulillahnya itu terakhir. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir doa kami itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu etika dalam berdoa. Kemudian yang keenam bahwa bersalawat kepada Nabi SAW merupakan bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kan salawat tadi itu mendoakan. Sebagaimana bukti kita cinta kepada orang tua kita, kita doakan orang tua kita. Bukti kita cinta kepada anak kita, kita doakan anak kita. Bukti kita cinta kepada istri kita, kita doakan istri kita. Bukti seorang istri cinta kepada suaminya, dia doakan suaminya. Kalau orang mengaku cinta kepada seseorang tapi dia tidak pernah mendoakan yang dicintai, itu cintanya palsu. Nah karena sholawat tadi itu doa, maka ketika seorang hamba, seorang muslim bersalawat kepada Nabi, berarti dia betul-betul mewujudkan cintanya kepada Nabi SAW. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terakhir, bahwa fadilah bersalawat kepada Nabi adalah akan masuk surga dan surganya berdampingan dengan Nabi. Jadi salah satu amalan jika kita ingin nanti masuk surga dan surganya berdampingan dengan Rasul, salah satu amalannya itu banyak bersalawat kepada beliau. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan disebutkan, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak bersolawatnya kepadaku, dia yang paling dekat tempat duduknya di surga dariku. Nah, jadi kalau kita ingin paling dekat dengan Rasul, ayo kita banyak-banyakan solawat. Kalau sudah banyak-banyakan berarti sudah di luar 20 tadi. Sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kapan dan di mana nanti kita akan bahas momen-momen kita disyariatkan untuk bersalawat pada pertemuan yang akan datang. Demikian para jamaah rahimakumullah bahasan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.